Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sering yaitu mengalami ketergesa-gesaan. Sebenarnya ketergesa-gesaan ini asalnya adalah dari syaitan. Syaitan berusaha membujuk, merayu, menggoda manusia, baik itu datangnya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Setan berusaha menggoda manusia dari depan, yaitu menanamkan keraguan-raguan terhadap kehidupan akhirat. Setan membujuk manusia dari belakang agar manusia mencintai dunia. Setan merayu dari sebelah kanan agar manusia meninggalkan syariat, dan setan mengajak dari sebelah kiri agar melaksanakan kemaksiatan. Tentunya kita bisa menghilangkan sifat ketergesa-gesaan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tausiah edisi kali ini saya akan menyampaikan 5 hal tentang ketergesa-gesaan yang dibolehkan. Pemirsa yang berbahagia, ketergesa-gesaan yang dibolehkan yang pertama adalah segera untuk memuliakan tamu. Kita tahu bahwa ketika kita kedatangan seorang tamu, maka kita disuruh untuk bersegera menjamu tamu tersebut, walaupun hanya dengan air putih, karena dengan menyajikan menu camilan atau air putih itu sudah termasuk yaitu memuliakan tamu. Kita belum dikatakan beriman pada Allah dan hari akhir sebelum kita memuliakan tamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Maka dari itu kita sediakan air putih, air gelas, atau syukur ada camilan di ruang tamu kita, sehingga manakala ada tamu yang datang, kita tidak usah repot, kita tidak usah ribut, karena kita sudah mempersiapkan diri. Maka dari itu kita tidak perlu tergesa-gesa dalam menyajikan menu. Dengan demikian, manakala minuman, hidangan sudah tersedia, kita dibolehkan untuk segera tergesa-gesa, yaitu menjamu tamu, memuliakan tamu. Pemirsa yang berbahagia, adapun ketergesa-gesaan yang kedua yang dibolehkan adalah segera merawat jenazah. Kita tahu bahwa setiap manusia akan mengalami kematian. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mengalami kematian. Maka dari itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada orang yang meninggal, maka yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat adalah menguburnya. Maka dari itu, ketika di kanan kiri, apakah tetangga kita, saudara kita, teman kita,
ada yang meninggal, mari kita bersegera untuk merawat jenazahnya. Atau ketika kita sedang takyiyah, kita usahakan untuk bisa melaksanakan dua hal, yaitu syukur bisa menyolatkan dan ikut mengantarkan jenazahnya. Karena dengan melaksanakan dua hal seperti atas, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar, pahala 1 qiraat, yaitu sebesar gunung Uhud ini. Kalau memandikan dan mengafani biasanya adalah urusan keluarga, maka kita sebagai tamu, maka kewajiban kita hanya dua, yaitu bisa menyolatkan dan mengantarkan jenazah. Pemirsa yang berbahagia, adapun ketergesa-gesaan yang ketiga yang dibolehkan adalah ketika kita punya anak yang sudah siap untuk menikah, segera nikahkanlah. Banyak sekali saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita yang memasuki usia pernikahan tapi tidak mau memanfaatkan kemudahan, karena nikah itu mudah dan hidup menjadi berkah. Di masyarakat banyak orang-orang melakukan kemaksiatan, kata mereka belum siap. Maka jika kita punya anak, saudara, keluarga, kerabat tangga memiliki anak yang sudah siap nikah, maka segerakanlah untuk menikah. Karena dengan menikah hidup akan menjadi tenang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan pasangan dari golonganmu sendiri agar kau bisa bersenang-senang kepadanya. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang mempunyai akal pikiran. Untuk itu, kepada saudara-saudara yang saat ini memiliki anak yang siap jodohnya, maka jangan tunda, segerakanlah untuk menikah. Menikah adalah mitsaqon ghalidon, yaitu perjanjian yang sangat mulia. Pemirsa yang berbahagia, adapun ketergesa-gesaan yang keempat yang dibolehkan adalah segera untuk melunasi hutang. Kita tahu bahwa memang dalam kehidupan ini banyak orang yang hidup menggantungkan hutang. Katanya dalam mindset mereka, hidup kalau tidak hutang tidak jalan, itu perlu dihilangkan. Kalau bisa ada kita punya prinsip, hidup itu adalah bagas waras, bisa mangan waret dan tidak punya hutang. Dengan demikian, manakala hutang menghantui diri kita, maka di malam hari kita tidak bisa tidur nyenyak dan selalu seolah-olah dikejar-kejar. Maka dari itu, sebelum akhir hayat, lunasilah hutang kita. Karena hutang adalah menghalangi manusia untuk masuk ke dalam surga. Bagi mereka yang memberi hutang, berilah tenggang kepada mereka yang hutang, dan ingatkanlah kepada mereka bahwa hutangnya sudah jatuh tempo. Maka dari itu segera lunasilah agar hidupnya tenang dan nyaman. Pemirsa yang berbahagia, adapun ketergesa-gesaan yang kelima yang dibolehkan adalah segera untuk bertobat. Kita tahu bahwa setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari senantiasa berbuat kesalahan, berbuat dosa. Maka sebaik-baik orang yang berbuat salah,
orang yang berbuat dosa adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaringu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, mari kita biasakan untuk selalu istighfar setiap saat. Setidaknya kita membaca istighfar dalam sehari semalam yang dilakukan Nabi adalah 100 kali. Bacaan istighfar yang paling pendek adalah astagfirullah. Kurang panjang astagfirullahaladzim. Kurang panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kurang panjang kita bisa membaca Sayyidul Istighfar. Karena manakala kita membaca Sayyidul Istighfar pagi hari, kita yakin, kita baca, sorenya meninggal, insya Allah kita akan husnul khatimah. Begitu juga ketika kita membaca, meyakini bacaan Sayyidul Istighfar di malam hari, paginya meninggal, insya Allah kita akan husnul khatimah. Maka dari itu, mari kita hafalkan doa Sayyidul Istighfar ini sampai akhir hayat, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam segala hal. Itulah 5 ketergesa-gesaan yang dibolehkan. Semoga kita semua bisa melaksanakan dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga di jannah. Sekian, terima kasih. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.